Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyya ba'da, amma ba'd. Akhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau selevel Nabi Ibrahim saja baru dipuji dengan keimanannya setelah berani menyembelih anak. Maka kira-kira ujian apa yang harus kita terima agar kita masuk dalam kategori orang yang beriman? Ya kan, yang dibaca imam kita tadi di ayat rakaat kedua surat Shaffat, innahu min ibadinal mu'minin. Lah bukannya Nabi Ibrahim itu mukmin, dan nabi masa enggak mukmin? Tapi kapan kalimat itu muncul, innahu min ibadinal mu'minin? Sesungguhnya Ibrahim itu termasuk bagian dari hamba-hamba kami yang beriman. Setelah tunduk kepada Allah, melaksanakan perintahnya untuk menyembelih anak. Jadi kalau menyembelih jabatan nggak apa-apa kan, rahimahullah. Jauh lebih ringan harusnya loh, itu anak Pak disembelih. Menyembelih kekuasaan, menyembelih hasrat, menyembelih syahwat, menyembelih apapun harusnya. Karena memang mahal sekali harga keimanan. Lah yang diperintah kepada Nabi Ibrahim oleh Allah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan suatu kesalahan. Emang salah apa Nabi Ibrahim? Ayahnya aja beliau luruskan, Azar ya kan? Masih muda, sudah berani merubuhkan berbagai berhala. Nurut, sangat nurut. Ismail bayi bersama ibunya ditinggalkan karena ia diperintahkan Allah berjalan menuju Syam. Nurut. Maka rahimakumullah, kalau kita dapat ujian berarti kita nggak perlu nanya-nanya, salah apa aku ya Rob? Mau sakit kayak mau apa? Dari kisah Nabi Ibrahim yang dibaca oleh imam kita tadi membuktikan bahwa bagi seorang mukmin ujian itu adalah bukti cinta. Mau nggak dia menerima bukti cinta dari Tuhannya? Yang kedua, ujian itu adalah cara Allah untuk menaikkan kelas kita agar jadi lebih baik lagi. Sebelumnya Nabi Ibrahim mukmin lah, mukmin banget, nabi. Bahkan beliau bergelar dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Banyak sekali ulama mengatakan sebelum Ibrahim levelnya hanya nabi saja. Setelah sejak Nabi Ibrahim, maka yang diutus adalah semuanya rasul. Naik kelas. Sampai hari ini, dari semua nabi dan rasul, selain Muhammad, setelah Muhammad alaihi salatu wassalam, yang jejaknya masih sangat terasa, Ibrahim alaihi salam. Pengorbanannya rahimakumullah. Demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keren ya, Quran. Bapak Ibu, mau nangis kita kan? Kita udah merasa keren banget, sholat mulu,
rajin baca Quran, ibu-ibu ikut tahsin, bapak-bapaknya mungkin rajin zikir. Begitu kita dengar kisah Nabi Ibrahim, ya Allah, nggak ada apa-apanya, orang kita belum pernah nyembelih anak. Pernah dapat perintah disuruh sembelih anak? Nggak ada. Masya Allah. Maka hati-hati berkhayal masuk surga. Iya kan? Apa bahasa agamanya? Tamanni. Merasa amal banyak padahal belum apa-apa. Berangan-angan. Kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim, tapi tadi di rakaat pertama imam baca surah Al-Hajj, rakaat kedua baca Saffat. Malu kita sama Allah. Kepedean namanya. Belum ada syahwat yang kita sembelih. Tapi merasa pahala udah sedemikian banyak sehingga harus masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan selalu sholat subuh berjamaah di masjid, kita simak bacaan imam, ilmu dan iman kita bertambah insyaallah. Hari ini kita bahas surat apa? Kemarin apa ya? Bulan lalu Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Berarti sekarang Al-Adiyat. Kita mundur kalau masalah ngajinya. Dari dulu awal sekali An-Nas ya. Al-Adiyat. Al-Adi. Al-Adiyat dari kata adun. Adun musuh. Itu wazannya sama kayak Al-Ghaziyat. Al-Ghazi, pejuang. Dari kata ghazwun, perjuangan atau perang. Nah, Al-Adiyat, makhluk atau gerakan yang ditunjukkan untuk melawan musuh, itu maksudnya. Maka ulama beda pendapat tentang ini apa sih maksud Allah? Kudakah, orangkah, atau unta? Itu kan yang dipakai buat perang kan? Orang berperang, kuda kendaraan perang, unta juga kendaraan perang. Ya. Ada beda-beda pendapat rahimakumullah karena Allah nggak menggunakan kata-kata langsung. Kalau Allah sebut hisan misalnya atau khel langsung paham, berarti kuda. Atau mujahidat, mujahidin misalnya langsung paham, berarti pejuangnya orang. Atau ibil, unta. Tapi yang disebut al-adiyat, sifatnya atau perbuatannya. Al-adiyat wal-adiyati dabha. Ya. Karena sama, manusia, pejuang, unta, kuda. Apanya yang sama? Dabhanya, ngos-ngosan. Itu maksud dabha itu. Nah, nonton film kan, atau kita nonton lihat acara balap kuda yang pas di syuting dekat ke hidungnya, apalagi pas dia selesai lari gitu. Udah perang seperti itu karena dia ingin menyerang musuhnya. Wal adiyati dabha. Kelas. Nah, kita carilah kalau di dalam tafsir ada nggak kira-kira riwayat yang memberikan sedikit kepastian apa maksud Allah dengan wal adiyati dabha. Ketemu di Al-Alusi tafsir Ruhul Ma'ani. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Mardawih. Alusi itu orang Baghdad, hidup sekitar tahun 1000 Hijriah. Nah, di riwayat itu kata Ibnu Mardawih, Nabi SAW waktu itu mengirim pasukan berkuda dan pasukan itu tidak kembali padahal sudah sebulan berjalan. Kemudian turunlah surat ini. Nah, atas dalil inilah ulama mengatakan bahwa surah Al-Adiyat ini nggak mungkin turun di Mekah. Karena di Mekah kan Nabi belum punya pasukan. Orang Islam masih sedikit. Bahkan Nabi melarang sahabatnya bawa-bawa senjata, bawa-bawa pedang. Padahal dalam tradisi bangsa Arab masa itu biasa aja bawa pedang. Ya. Maka
rahimakumullah, ada yang menganggap surat ini turun setelah hijrah. Ketika Nabi sudah makin kuat, makin eksis. Benar kan? Di tahun-tahun pertama Bapak, sebelum perang Badar di tahun kedua Hijriah, itu kan Rasulullah mengirim misi, delegasi. Kalau zaman itu kan, kalau sekarang mungkin misi diplomatik lah. Ya. Cuman di misi diplomatik zaman itu, ya wujudnya pasukan dengan kudanya, dengan senjata lengkapnya untuk bernegosiasi tentang kepentingan Islam, menjalin kerjasama, memperbanyak koalisi. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca kisah, kira-kira kenapa Nabi berani sekali menghadang Abu Sufyan? Padahal baru 2 tahun di kota Madinah, jumlah umat Islam belum terlalu banyak. Ternyata begitu sampai di Madinah, hijrah, setelah 3 hal pertama yang dilakukan Nabi itu, mendirikan masjid, mempersaudarakan, menulis konstitusi, kemudian Nabi segera selalu mengirim misi-misinya untuk bertemu, berdialog dengan setiap suku-suku yang ada di sekeliling kota Madinah untuk memperkuat kedudukan Islam, mengajak mereka bekerja sama. Masya Allah. Jadi rahimakumullah, bekerja sama itu baik. Ya, jangan kita cari musuh, Pak. Carilah kawan. Itu gaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal adiyati dabha. Maka itu alasan dalil ini nih, di sini jadi alasan kenapa banyak sekali mufassir yang kemudian menganggap ini tentang kuda perang. Kenapa Allah bercerita tentang kuda perang? Untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya perjuangan itu dilakukan. Tiru kuda, kira-kira begitu. Wal adiyati dabha. Bahwa kita harus selalu merasa ada kompetitor, bahasa halusnya. Kalau bahasa jadulnya selalu ada musuh, ya kan? Dan memang faktanya selalu ada musuh kan Bapak Ibu? Bukankah kita selalu bawa-bawa korin? Yang itu setan, yang itu selalu menggoda. Bayangkan kalau nggak waspada, segala suara hati dianggap kebenaran. Pakai dalil lagi. Bukankah Nabi pernah mengatakan istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Maka hari ini saya kelaparan, saya pengen makan. Ini harusnya dipuasa. Dibahas itu sama ulama, istafti qalbak itu, tanyakan hatimu. Lihat dulu kualitas hatinya. Ya kan? Kalau hatinya bermasalah ya jangan tanyakan hatimu lah. Di rahimakumullah wal adiyati dabha, harus selalu ada yang kita waspadai, itu maksudnya. Karena nggak ada Pak setan pengen kita masuk surga. Setan nggak kelihatan, kerjanya mati-matian menggiring kita ke neraka. Maka wajib waspada. Wal adiyati dabha, seserius itu. Sampai suara nafasnya terdengar. Maka perjuangan itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, dengan hanya jika ada waktu luang, hanya jika ada tenaga sisa, dana sisa, dan seterusnya. Wal adiyati dabha. Dan di situ menggambarkan kekuatan. Mana ada orang berjuang lemes. Gak usah jauh-jauh berjuang untuk bisa hadir ke masjid sholat subuh. Gak semua orang kuat kan? Insya Allah. Walaupun langkahnya harusnya ringan sekali. Jalanan kita mulus, udara bersih, kondisi aman, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ternyata itu pun berat. Al-adiyati dabha, fal-muriyati qadha, aurayuri, isya'alun nar. Atau kalau orang Arab itu bilang syararun nar, percikan api. Ketika bersentuhan dua benda keras. Fal-muriyat. Jadi pejuang itu, kuda perang itu kan lari tuh, tapal kudanya kena kerikil, memercikkan api. Fal-muriyati qadha. Harus kelihatan spiritnya. Harus mulai ada dampaknya. Ia terlihat kuat dan ia terlihat sigap. Ya.
Kalau kayak gini nih kita nih, pas mau ngaji langsung, ayo senderan, nyender. Nah, itu nggak apa-apa Pak, itu nggak masalah, ya kan? Tapi kan nggak ada yang salah, bener kan? Iyalah, saya juga dikasih senderannya kok di sini. Padahal saya bukan yang paling tua di sini kan? Ya. Cuma yang lain-lainnya, rahimakumullah, ya kalau udah nyender janganlah segera merem, ya kan? Iya, nyender itu biar pinggangnya nggak sakit, tapi matanya jangan dipejamkan, melek aja terus, rahimakumullah. Ini mungkin yang jadi masalah. Ya. Fal muriyati qadha, ya, terlihat sigap. Rahimakumullah. Fal mughirati subha, ighar, menimbulkan suasana berbeda. Fal mughirati subha, suasana apa? Suasana serangan, yughiru, menghujam. Kalau bahasa sekarang ada yang bilang itu artinya intervensi, yang menyerang pada saat subuh. Dia mulai beraksi pada saat subuh, pagi-pagi. Mughirati subha. Apa maknanya buat kita? Harus ada warna yang berbeda. Sahih? Sebagaimana pesan Nabi, mukmin itu aneh, kelak akan dipandang aneh, selamanya akan dianggap aneh. Bukan aneh karena pengen jadi aneh, lah. Aneh karena dia selalu pengen bener. Aneh karena kebenarannya. Jadi memiliki kekhasan atau keunikan. Tuh orang semua marah, dia malah sabar. Seharusnya dia dendam, malah dimaafkan. Orang buru-buru tergesa-gesa, dia malah tenang. Itu fal mughirati subha. Dia beda sendiri. Subuh, boleh subuh sejuk, tenang, nggak berisik. Lain kuda perang. Rahimakumullah. Fal mughirati subha. Dan mukmin nggak boleh telat. Rahimakumullah. Kecuali kondisinya sangatlah darurat. Dia selalu duluan. Allah. Gitu diumumkan, Masjid Subulus Salam membuka pendaftaran tahsin. Belum selesai pengumuman diucapkan, dia udah angkat tangan. Saya daftar di mana Pak? Masya Allah, keren kan? Ini enggak diumumin udah 3 bulan gak ada yang daftar. Di Al-Mughirati subha. Belum ada duit, ya udah daftar umroh. Daftar aja dulu lah. Dia kasih tahu sama orang umrohnya, ini saya belum ada duitnya, tapi daftar dulu ya. Keren tuh. Al-Mughirati subha. Anak belum lahir, masih di rahim maknya. Dia udah ngomong ke istrinya, Beb, nanti anak kita harus jadi penghafal Quran ya. Untung istrinya solehah. Kalau enggak, kata istrinya apa? Lahir aja belum. Dia udah perdengarkan ke istrinya Al-Quran. Mah, dengerin Quran ya. Dimana tuh anak kita lahir biar jadi pecinta Al-Quran. Fal mughirati subha. Islam seperti itu. Al-Baqarah 148, Al-Maidah 48. 2 ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya ada kata-kata fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk berbuat baik. Imam ada mufassir orang Saudi, gurunya Syekh Utsaimin As-Sa'di. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar ini. Zaman dulu kita jarang dengar tafsir itu. Ini setelah banyak teman-teman pulang dari Saudi, mereka perkenalkan tafsir. Kontemporer lah, kerajaan Saudi juga baru kan. Apa kata Syekh Sa'di di kitab tafsirnya, menafsirkan ayat fastabiqul khairat, kata beliau, hadza amrun zaidun 'alal khairat. Perintah berlomba-lomba berbuat baik itu adalah perintah di atas perintah untuk berbuat baik. Jadi nggak sama antara perintah berbuat baik dengan perintah berlomba-lomba berbuat baik. Perintah berlomba-lomba berbuat baik itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan perintah berbuat baik.
Falmughirati subha. Jadi jangan telat. Namanya berlomba-lomba, berarti pengen duluan lah. Maka beliau mengatakan, kalau orang ingin berlomba-lomba, ingin duluan, ingin menang, maka yang pertama harus banyak yang dilakukan. Karena kita nggak tahu amal mana yang bisa membawa kita ke surga. Jangan pilih-pilih. Sama kayak kalau dokter nasihatin kita kan, makan semua Pak, sayur dimakan, daging dimakan, ikan dimakan. Anak-anak suka gitu kan. Dia cuma mau daging doang, ikan doang. Yang gimana badannya mau sehat? Sama juga dengan amal kita. Gimana mau soleh amalnya? Pilih-pilih. Mbak, saya kalau tahsin, saya sholat jamaah aja. Kepedean. Sholat jamaah juga asal-asalan. Yang dibaca juga nggak paham. Berdiri juga selalu di saf terbelakang. Jadi semuanya aja rahimahullah. Sama kayak istri kita, ibu-ibu juga begitu kan. Ada ajakan tahsin, ikut tahsin. Apalagi Bu? Diajak arisan, ikut arisan. Diajak makan-makan, ikut makan-makan. Pokoknya selama baik, ikut aja semuanya. Rahimahullah. Falmughirati subha. Nomor satunya, harus banyak jenis amalannya. Kalau falmughirati subha ini dikaitkan dengan fastabiqul khairat. Yang kedua, terus-menerus disempurnakan. Pagi, itu kan waktu terbaik untuk beraktivitas. Maka zaman dulu itu, Bapak Ibu, orang itu jauh lebih beradab dari sekarang. Maka nggak usah terlalu sombong itu sebagian orang bilang jahiliyah itu. Enggak, jangan-jangan kita jauh lebih jahiliyah dari orang dulu. Coba lihat, orang dulu itu kalau perang, nggak ada perang malam. Sesantun itu dalam berperang. Startnya pagi-pagi, sore selesai. Kayak orang berangkat kerja aja. Oh iya. Nah itu di Ahzab, bacakan surah Ahzab. Nah, orang musyrik jelas itu, koalisi kemusyrikan se-Jazirah Arabia. Nyerang, mau nyerang kota Madinah. Emang langsung nyerang? Enggak, berhenti dulu di pinggiran kota Madinah. Bangun tenda dulu, kita lihat dulu mereka, udah siap perang belum? Itu ngapain sih? Bukannya santun sekali rahimahullah. Perang zaman dulu. Al-Mughirati subha. Sempurnakan. Pilih waktu yang terbaik. Nah, waktu yang terbaik, ya subuh. Kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya agar hari menjadi indah? Agar hari terasa lebih sempurna? Jawabannya, lihatlah bagaimana engkau mengawali harimu. Apanya diantaranya? Selain amalannya, timingnya. Ini mengawali hari jam 9. Ya udah berantakanlah hari itu. Mengawali hari 2.30. Allah, dari dini hari mengawali hari. Dia bangun, dia tenang, dia pelan, dia ke hammam, dia bersih, dia berwudu, dia menghadap Tuhannya. Pasti hari itu bakalan keren sekali rahimahullah. Ya kan? Nah, tadi saya sebelum berangkat ke sini duduk, minum dulu. Terus saya mikir gini, Pak. Kenapa orang itu kalau malam ya. Misalnya kita biasa tidur jam 9 atau jam 10. Karena ada orang, Ustaz, dikit lagi Ustaz, jam 11 kita tidur. Ya kan? Padahal jarak antara jam 9 ke jam 11 2 jam loh, Pak. Iya kan? Ustaz, antum tidur buru-buru, kita ngopi dulu. Kita nggak enak juga kan, Pak? Mana kopinya enak lagi? Ya ngopi dulu lah. Itu jamaah itu susahnya gitu, Pak. Kalau kebanyakan ngaji dia bilang apa? Emang haram Ustaz kita ngopi? Nggak haram. Dia pakai dalil. Terus saya mikir apa, Pak? Kan kita ajak tuh dia jalan, pergi kita. Pergi, udah capek seharian, macam-macam aktivitasnya. Terus malam-malam saya bilang, nih besok kita sholat malam ya. Itu tidurnya jam 12, Pak. Dia, enggak, ini Ustaz, enggak biasa aja, kita sholat masing-masing di kamar aja masing-masing. Oh, enggak ada. Itu hotelnya kan ada musolanya, sengaja dipilih hotel ini biar ada musola. Antum keluarlah. Kita tunggu nanti jam 2.30. Coba perhatikan, Pak. Jarak antara 2.30 dengan 4.30 berapa jam? 2 jam juga sama kan? Malam jarak antara jam 9 sampai jam 11 juga 2 jam. Lah kita nggak mau ikut, diomelin, diketawain. Antum tidur masih sore katanya. Lagi liang subuh, coba kalau saya ngomong begitu, antum 2 jam juga, ya kan nggak enak, Ustadz kan? Tapi begitulah manusia.
Setan itu habis-habisan nipu kita, rahimakumullah. Coba orang bangun tidurin. Kan subuh jam berapa? Bilanglah 4.30 ya. Dibangunin jam 4, dia bilang, cepet amat. Cepet amat, berarti 30 menit lagi azan. Giliran malam, itu jam 9. Cepet amat, jam 10. Nggak apa-apa, masih. Jam 11 masih. Rahimakumullah. Fal mughirati subha. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita nggak waspada dengan cara berpikir setan itu, kita gagal untuk mengawali hari dengan waktu yang terbaik. Fal mughirati subha. Ayo. Tapi itu kan di awal-awal aja. Harus tidur lebih cepat. Kalau sudah terbiasa, mau tidur jam 1 pun, jam 2 tetap dia bangun. Fa'atharna bihi naq'a. Maka atharna bihi naq'a. Apa itu naq'a? Ghubar, debu. Ya, di beterbangan debu-debunya. Ada dampak. Tadi dampak pertama, fal muriyati qadha, ada percikan api. Kalau udah percikan api itu kan udah nggak main-main kan, Pak? Kalau mobil udah cc berapa itu, Pak? Yang begitu digas yang keluar api, bukan asap lagi. Masya Allah kan? Ya, minimal kita pernah lihat itu di kartun. Ya. Jadi luar biasa itu, rahimakumullah. Kuda juga sama, nggak main-main, serius. Sumber dayanya hebat. Nah sekarang bukan hanya percikan api. Kalau percikan api nggak bakalan terlihat dari jarak jauh. Kita harus mendekat. Lah ghubar, debu yang berterbangan gara-gara kuda itu menyerang di subuh pagi hari, pasti bisa terlihat dari jarak yang sangat jauh. Allah karim. Bahkan kudanya nggak kelihatan, tapi debunya kelihatan. Begitu seharusnya gaya seorang mukmin. Kadang-kadang kita nggak kelihatan. Entah bagaimana orang melihat seorang anak muda duduk di halte baca Quran. Ini pasti anak orang soleh. Masya. Kesebut ayahnya, Pak. Sama? Orang lihat bocah kecil TK bener dengan gaya kepemimpinannya. Ayo kita masuk, Bu Guru udah masuk. Pernah kan ada anak-anak begitu? Kesebut siapa? Kakeknya. Kakeknya orang alim, tokoh masyarakat. Ngalir darahnya ke cucunya. Fa'atharna bihi naq'a. Maka jangan takut untuk berbuat baik. Di awal memang nggak kelihatan lah, nafas itu wal adiyat qadha nggak kedengeran dari jarak jauh. Itu ketika kamera didekatkan baru kita, oh iya ya itu. Percikan api agak jauh sedikit mulai kelihatan, tapi ghubar benar-benar dari jarak jauh sekali ketika ia mulai menyerang, mulai bergerak. Maka jangan hanya kebaikan itu tinggal dalam niat. Niat banyak banget. Habis itu mimpi aja terus. Ini kapan dia insya Allah bisa fasih baca Quran? Bukannya segera daftar ngaji. Kapan anak bisa jadi anak benar? Bukannya segera dinasehati dengan cara yang baik. Ya kan? Duduk-duduk cerita dia ke temennya, pengen juga sih udah umur segini maunya sholat ke masjid kayak pakai peci, pakai sarung, cerita mulu. Ya. Bergerak saja. Fa'atharna bihi naq'a. Bismillah ya. Rahimakumullah. Itu gaya umat Islam. Fawasatna bihi jam'a. Maka kemudian kuda itu wasatna, menengahi, wasatiyah, pernah dengar kata wasatiyah, wasata, moderat, itu dari kata tengah. Fawasatna bihi jam'a, jam'a itu jamaah, ia menyerang ke pusat musuh, dia nggak pernah menyerang dari samping, dia menyerang ke inti. Jika itu tentang al-haq dan al-batil, dia menyelesaikan persoalan yang paling prinsip dari kebatilan. Ya. Maka umat ini ketika mulai menyelesaikan masalah-masalah hidupnya, gak pernah mereka menyelesaikannya hanya sebatas hal-hal yang sifatnya sathi, di permukaan saja, terlihat baik di luar. Itu gak penting sama sekali bagi umat ini. Tapi umat ini selalu mulai
dari baik dari dalam. Rahimakumullah. Hal-hal yang sifatnya substantif. Fawasatna bihi jam'ah. Ya. Kita ketemu anak muda pakai jeans, pakai kaos. Begitu dia ngaji, Masya Allah. Tapi yang sering terjadi hari ini apa, Pak? Ketemu anak muda, Masya Allah gayanya. Solehnya minta ampun. Apanya? Gayanya. Begitu ngaji, berantakan. Akhlak, jangan tanya. Masya Allah. Itu masalah kita. Kita sering tidak substantif. Fawasat nabihi jamaah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini contoh aja ya. Apa misalnya perkara substantif yang diajarkan Allah di dalam Al-Quranul Karim tentang kedoliman. Kan sekarang orang sering bahas soal dolim kan. Sebenarnya bukan hanya sekarang, dari zaman dulu itu dibahas. Ada kedoliman, ada kedoliman. Bagaimana kita menyelesaikannya? Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah nukil nasihat Luqman kepada putranya yang sering dibaca oleh imam-imam kita di sini. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nah, jangan syirik, syirik itu kezaliman terbesar. Jadi apa masalahnya orang terus berbuat zalim atau mengulangi kezaliman? Masalahnya berawal dari karena ia mendolimi Allah. Emang Allah bisa dizalimi? Bisa banget. Dan itulah kezaliman terbesar. Dengan cara apa? Allah tidak dituhankan. Ya. Harusnya namanya Tuhan ditakuti setakut-takutnya. Diharapkan seharap-harapnya. Itu Tuhan. Karena Allah tidak hanya menyediakan neraka, tapi juga menyiapkan surga. Tapi kan yang terjadi enggak. Jadi semua kezaliman berawal dari sana. Orang nggak bertauhid. Nggak sepenuhnya yakin kalau dia baik akan ada surga. Maka dia baik. Tapi kalau bisa saya dapat duit haram itu juga. Orang nggak sepenuhnya yakin ada ancaman neraka. Maka dia hanya baik ketika terpantau oleh alat pengawas. Akhirnya zalim kan? Zalim. Kita lihat Pak, itu fenomena yang unik sekarang. Orang baik terjerumus. Kenapa? Nggak sepenuhnya yakin ada surga. Yang lebih mengerikan lagi kita ngomong sama beliau, Bang, abang kan baik. Kok bisa sih? Dijawab apa? Baik sih baik, tapi masa saya miskin terus? Begitu. Masa saya gini-gini aja? Ya itu terjadi, rahmatullah. Kita gak enak juga kan, kita manggil dia abang lagi. Ya. Sebaliknya, rahmatullah. Mereka yang berbuat buruk, memang berbuat buruk, nggak baik. Tapi anehnya, selalu selamat. Salah, selamat, salah, selamat, salah, selamat. Tentunya kezaliman dari dampak keburukan yang ia lakukan terjadi kan? Dirasakan oleh banyak orang. Masalahnya apa? Masalahnya juga iman, masalahnya tauhid. Ternyata beliau itu tidak percaya kepada neraka. Tidak sepenuh hati percaya ada ancaman neraka. Menurutnya, selama saya bisa selamat dari ancaman hukuman manusia, dari sanksi yang diberikan manusia, maka berarti saya baik-baik aja. Itu contoh cara Al-Quran menyelesaikan persoalan kehidupan ini dengan cara yang substantif. Jadi kalau kita melihat fenomena kezaliman dalam keluarga misalnya, ini kok istri zalim nih, kurang dia sayang sama suaminya. Atau kok suami zalim, kurang dia peduli sama istrinya. Atau orang tua zalim, nggak lagi menasihati anaknya. Atau anak zalim, nggak lagi menghormati kedua orang tuanya. Apa yang harus dilakukan nomor satunya? Perkuat tauhidnya. Perkuat yakinnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah harus ditakuti setakut-takutnya karena ada ancaman neraka. Nggak ada sanksi yang lebih berat daripada neraka. Dan Allah harus diharapkan seharap-harapnya karena Allah menyediakan surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan surga. Kelas fawasatna bihi jamaah. Jadi ke inti persoalan ini, jangan takut-takut rahimakumullah.
Sama kayak apa nih? Nih, orang berobat. Orang kalau udah, mohon maaf ya Bapak Ibu, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah tua itu faktor pencetus kematian? Harusnya enggak kan? Karena banyak orang tua hidup terus. Anak muda malah meninggal. Apakah sakit itu faktor kematian? Enggak juga. Banyak yang enggak pakai sakit, meninggal. Jadi kalau sakit dia berobat. Bukan kalau sakit, waduh gimana kalau saya mati? Ya berobat aja lah. Seolah-olah sakit, malaikat maut bisa mencabut nyawa. Lah begitu kan perintah agamanya. Idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, ia menyembuhkan. Enggak ada idza maridtu fahuwa yuf. Kalau aku sakit, dia mencabut nyawaku. Kan enggak ada ayat bunyinya begitu. Tadawaw kata Nabi, berobatlah. Paham? Maka kalau kita belajar agama, rahimakumullah, terus belajar lagi, pelan-pelan kita mulai bisa menemukan apa yang paling penting untuk diselesaikan. Dan dampaknya, hal-hal lainnya pasti akan terselesaikan insya Allah. Berarti ada 5 prinsip atau 5 akhlak seorang pejuang di dalam Islam. Belajar dari kuda perang. Nomor satunya, rahimakumullah, wal adiyati dhabha, selalu terlihat siap. Ya. Ada yang bilang ke saya, wah ibu, jadi gini, Ustaz, itu berarti kayak nafas orang tidur ya Ustaz, kayak ngorok gitu tidurnya nyenyak. Ya enggak lah, masa kayak nafas orang tidur. Itu nafas semangat. Yang kedua, fal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Harus sengit, harus sigap. Selalu tahu apa yang segera perlu dilakukan. Rahimakumullah. Walaupun apa sikapnya belum terlihat kepada banyak orang. Semisal apa? Ba'da sholat langsung nggak lalai. Kan ada yang lalai, dikendalikan oleh nggak tahu kita dikendalikan apa. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia cabut HP-nya. Pernah lihat nggak saudara kita yang begitu? Ada aja kan? Tiap assalamualaikum, assalamualaikum, langsung diambil HP-nya. Enggak fal muriyat qadha, enggak ada percikan api dari ibadah sholatnya. Harusnya percikan api dari ibadah sholatnya apa? Assalamualaikum, assalamualaikum, dia masih bersama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak bisa tadi sempurna khusyuk padahal pengen khusyuk. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud. Itu kan rahimakumullah. Segala sesuatu kan ada endingnya kan. Pelan sampai setelah 15 menit atau 20 menit baru kemudian dia pulang. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu ingin duluan. Selama dia tahu itu baik, dia pengen duluan. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naqa'na. Kalau sudah begitu, dia sudah mulai berbuat, maka mulai kelihatan dampaknya. Debunya kelihatan dari jarak jauh. Debu kebaikannya. Masya Allah. Wasatna bihi jamaah. Dan dengan begitu, dia selalu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan inti di dalam kehidupan. Khalas, itu paragraf pertama. Kita masuk ke paragraf kedua tentang manusia. Setelah belajar dari situ, Allah sampaikan, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya sungguh sangat membangkang. Kanud itu maknanya juhud. Ya. Kufur nikmat. Itu makna kanud. Apa itu kufur nikmat? Gak percaya nikmat itu sumbernya Allah. Kalau diurai, ada 2 kesalahannya. 1, gak sadar dapat nikmat. Yang kedua, gak mengakui sumber nikmatnya Allah. Ulama menambahkan satu lagi, Pak, kufur nikmat. Apa itu? Menggunakan nikmat untuk hal-hal yang dilarang Allah. Tapi kan yang ketiga ini setelah sadar. Nah sekarang masalah pertama itu tidak sadar ada nikmat. Yang kedua, tidak ngaku bahwa sumber nikmat adalah Allah. Itu masalah kita. Kufur nikmat. Innal insana li rabbihi lakanud. Al-insan. Bukan an-nas. Berarti person. Setiap orang. Tanpa terkecuali. Pasti memiliki sifat tercela ini. Nggak sadar nikmat, atau sadar nikmat,
tapi nggak sadar bahwa sumber nikmat itu adalah Allah. Nah, ini masalah kita nih. Ya kan? Kita baca dapat nikmat banyak, macam-macam dapat nikmatnya, tapi tidak dikaitkan dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika nggak dikaitkan dengan Allah, maka nggak mungkin bisa membawa 5 akhlak yang disebutkan di dalam 5 ayat di awal surat ini. Dia nggak mungkin jadi pejuang Islam. Nggak mungkin selalu siap, selalu serius, selalu sigap, selalu duluan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak sadar akan nikmat. Ngapain katanya? Nah, kalau orientasi kita mendapatkan dunia, maka dunia kan sangat terbatas. Bayangan kita akan dunia itu selalu dibatasi oleh banyak hal. Tetapi ketika itu ke Allah, akhirat, pasti akan selalu luar biasa. Akan menjadi motivasi untuk berbuat baik. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kesalahan yang kedua. Dan dia sadar bahwa dia mengingkari nikmat. Sadar. Tapi kan tadi nggak sadar. Sadar bahwa ia tidak sadar. Dapat nikmat. Selalu harus ditanyakan. Kalau ditanya, dia sadar. Emang dari mana hidup? Dari mana kesehatan? Dari mana kesempatan? Dari mana rezeki dan seterusnya? Jawabannya pasti Allah. Jangankan kita, musyrikin saja jawabannya Allah kan? Siapa yang menciptakan? Apa jawaban mereka? Allah. La yaqulunnallah. Allah yang menciptakan. Jangankan orang beriman. Jadi sadar tapi nggak sadar. Nah, rahimakumullah, sebelum kita beranjak ke ayat berikutnya, bayangkan jika setiap saat kita sadar nikmat. Apa mungkin ngelawan Allah? Nggak mungkin. Apa mungkin diam aja, nggak berbuat baik? Nggak mungkin. Karena manusia itu membawa serta bersama dirinya sifat naluriah untuk berterima kasih. Iya kan? Kita sering dinasihati begitu kan? Siapa orang terbaik di antara kita? Di antaranya yang pintar berterima kasih. Tapi persoalannya apa? Ternyata pintar berterima kasih itu orientasinya manusia, bukan Tuhan, bukan Allah. Jadi orang baik itu yang pintar terima kasih sama orang lain, bukan sama Tuhannya. Apa yang terjadi? Si orang baik itu ternyata selalu menghafal kebaikan-kebaikan manusia kepada dirinya, dan dia lupa bahwa kebaikan yang ia dapatkan sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menggambarkan ini, cara menghadirkan kesadaran ini, kita mau nggak mau Bapak Ibu harus di bypass ini. Ada yang ngasih apa misalnya? Sesuatu, kesempatan, pekerjaan, job, dan seterusnya. Iya sih, yang ngasih si Fulan. Ya udah, terima kasih. Tapi kemudian segera arahkan pikiran ke Allah. Ini kenapa Allah ketuk hati si Fulan ini memberikan saya kesempatan? Harusnya begitu. Biar kita nggak nyembah-nyembah manusia. Kan sedih rahimakumullah hari ini. Banyak orang pintar berterima kasih, tetapi di saat yang sama ia terlihat sangat hina karena menghambakan dirinya kepada manusia. Harusnya orang pintar berterima kasih itu orang yang menghambakan diri ke Allah, bukan ke manusia. Loh, berarti jahat dong sama manusia? Enggak, dia terima kasih. Tetapi pikirannya langsung ke Allah. Kan Allah yang gerakkan orang ini, Allah yang gerakkan pihak ini, Allah yang menggerakkan pejabat ini, Allah yang menggerakkan rekanan ini, dan seterusnya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Hal tercela yang ketiga. Dia tergila-gila kepada khair. Apa itu khair di sini? Al-mal, harta. Jadi bukan khair perbuatan baik. Karena kalau salah-salah memaknai ayat ini jadi, loh, emang salah kita senang dengan yang baik? Ya, yang baik di sini maksudnya harta. Dalilnya ayat lain di dalam Al-Quran, intaraka khairanil wasiyah. Ada kan? Jika ia meninggalkan harta dan ia berwasiat atas hartanya. Jadi khair itu artinya kadang-kadang bermakna harta. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah nggak nyebut aja kalau ini harta? Wa innahu lihubbil mali lasyadid. Kan bisa diganti al-khair dengan mal. Dan manusia itu sungguh cinta kepada harta. Kenapa Allah ganti dengan khair? Walaupun orang pasti paham khair dimasukkan di sini harta.
untuk menggambarkan betapa besarnya godaan kebaikan yang muncul dari harta. Baik, terlihat baik, tapi cinta berlebihan kepada harta mudarat. Ya. Jadi harta itu dapat, dimiliki, dinikmati, nggak ada larangan sama sekali, sebanyak-banyaknya. Yang jadi soal apa? Jangan dimasukkan ke dalam hati, sehingga ialah yang mengendalikan. Jadi pengendali hidup itu nggak boleh harta, pengendali hidup itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja masalahnya. Lihubbil khairi la syadid. Akhirnya, nggak bisa. Ini kalau saya dukung kebenaran, habis saya. Habis apanya? Hartanya. Nggak dapat lagi kesempatan dan seterusnya. Itu kan terjadi rahimakumullah di banyak tempat itu. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Orang-orang baik sesama orang baik. Kan kadang-kadang selisih pendapat dia, orang baik semua nih, kumpulan orang baik. Tapi suatu hari, tiba-tiba yang orang baik, yang kebanyakan orang baik ini salah dalam membuat keputusan. Ada satu orang yang ingin meluruskan kesalahan itu. Dia baik juga. Jadi baik di tengah-tengah orang baik. Yang satu orang yang ingin bersuara ini ngomong apa? Dia malah milih diem. Bilangnya apa? Ini kalau saya ngomong, saya nggak diajak lagi gitu. Ya, jadi masalahnya padahal kecintaannya kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Keren banget Quran kan? Jadi Allah nggak melawan fitrah kita, karena emang fitrah kita diciptakan oleh Allah. Allah tahu, dan harta itu memang baik, harta itu disukai oleh manusia, tapi nggak boleh syadid, melampaui batas dalam mencintai harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, sekarang yang terakhir, 3 ayat terakhir. Tidakkah ia sadar jika ia kelak dibangkitkan, wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Allah pasti akan sangat teliti mengabarinya tentang segala sesuatu yang pernah ia lakukan di dunia ini. Di peringatannya melalui kuburan, kematian. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya teman aneh bin ajaib, ajaklah main ke kuburan. Ya, kalau diajak ngopi dia seneng banget, Pak. Apalagi kita bayarin kan. Ya, ajak ke kuburan. Main yuk, kemana? Kuburan. Kalau orang soleh pasti ikut, Pak. Serius, ikut dia. Kuburan siapa? Pasti nanya gitu. Kalau orang nggak bener pasti, ngapain sih? Kalau orang soleh, kuburan siapa? Kuburan, main aja. Anak, istri, kan nggak apa-apa kan? Kan nggak ada perintahnya kuburan orang yang kita kenal bahkan. Soheh, pastikan aja itu beneran kuburan. Dari situ sadar bahwa kelak nggak punya apa-apa kalau nggak nurut sama Allah. Kelak nggak punya bekal kalau ternyata terus melawan Allah. Bahwa yang harus diperjuangkan selagi hidup adalah kebahagiaan setelah mati. Dan semua akan ke sana rahimahullah. Tapi ada yang nanya ke saya gini, Ustaz, ke kuburan gimana Ustaz? Orang penggali kubur aja kadang-kadang ada yang nggak sholat. Saya nggak tahu persis itu Pak, itu yang cerita ke saya. Ada teman-teman cerita, itu kan dia profesinya di kuburan. Bahkan malam-malam itu gali kubur, nurunin jenazah. Saya nggak lihat tuh dia di masjid. Salah dong Allah. Allah nggak pernah salah, rahimahullah. Kan perintah Nabi itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri wal an fazuruha. Dulu aku larang ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Karena mereka tidak ziarah kubur, mereka kerja di kuburan. Itu beda ceritanya. Serius bapak-bapak. Nih, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf ya bapak-bapak semuanya. Ustaz, kata antum, orang kalau sudah istiqamah sholat akan baik semuanya. Wih, ya kan? Itu orang istiqamah, tapi akhlaknya agak rada-rada. Ini tapi nggak semua ya, bapak-bapak. Terus saya tanya, siapa itu? Di mana tinggalnya? Dia tinggal di masjid, Ustaz, ngurus masjid. Ya iyalah, dia bukan datang ke masjid mau sholat, dia tinggal di masjid.
Jadi nggak jadi ukuran. Soheh lah ini orang di luar masjid. Makanya kan Nabi nggak pernah bilang pindah rumahmu bangun dekat masjid. Nggak ada. Makin jauh, makin banyak pahalanya. Makin jauh, makin kuat imannya. Langkah kanan nambah pahala, meninggikan derajat. Langkah kiri menghapus dosa. Masya Allah. Ya, jadi rahimakumullah, jangan salah paham terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengukur orang, ini orang gimana hubungannya dengan masjid misalnya. Lihat ketika dia di luar masjidnya. Kalau memang beliau itu tinggal di masjid, ini kan ada saudara-saudara kita sebagian tinggal di masjid. Lihat ketika tidak sedang di masjidnya, tetap cari masjid. Masya Allah. Nah ini baru hamba Allah yang mulia. Ya kan? Rahimakumullah. Nah penggali makam, dia nggak pernah ziarah makam lagi. Orang dia kerja di situ. Akhirnya nggak dapat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rahimakumullah, cukup ya, mau Pak kajian kita hari ini. Nggak bisa nih, ini kan nggak ada minum kita kan? Nggak usah lama-lama. Bapak-bapak mah enak, ketawa-ketawa aja. Semoga Allah SWT ridho dengan kita semuanya. Berarti surat ini bisa kita bagi dalam 3 bagian ya kan? Yang pertama sekali rahimakumullah, spirit akhlak, spirit mukmin itu. Harus semangat, harus serius, harus sigap, harus segera mengejar kesempatan, karena segala sesuatu ada momentum kan. Kalau bapak-bapak yang kerjanya bisnis tahu betul soal itu pasti. Momentum, ibadah apalagi Pak. Telat kita bangun pagi, udah selesai itu hari itu kita akan kacau semuanya. Maka jangan pernah telat, bangunlah duluan. Kemudian rahimakumullah, teruslah belajar agama agar kita bisa menyelesaikan persoalan dari intinya. Sehingga dampaknya apa? Terselesaikanlah masalah-masalah kecil lainnya. Paragraf pertama. Paragraf kedua, rahimakumullah, waspadai diri kita masing-masing. Tamam, kita ngaji kan bukan buat nilai-nilai orang nih. Kita pengen memperbaiki diri. 3 hal yang paling gawat dari diri kita. Yang pertama sekali, kita suka kufur nikmat. Nggak sadar nikmat, nggak sadar ada nikmat, dan nggak ngaku bahwa sumber nikmat itu dari Allah. Itu kita semua tuh begitu. Itu termasuk saya. Yang kedua, kita tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya, kalau ada yang nanya langsung kan, emang dari mana sehat? Pasti jawab, ya Allah lah. Emang umur siapa yang tentukan? Ya Allah. Sebab kita jawab Allah. Tapi tetap aja nggak terima kasih sama Allah. Yang ketiga, rahimakumullah, kita terlalu cinta harta. Itu benar banget, rahimakumullah. Soheh banget itu, terlalu cinta hartanya. Ini kan ada, mohon maaf ya, oh Pak, ini udah Ramadan, gak apa-apa kita cerita ini kan. Ya, taraweh nih, taraweh. Habis taraweh, duduk-duduk gitu. Kemana mau ngaji? Pulang dulu lah Ustaz. Kok pulang? Ya tidur dulu sebentar. Itu balik lagi jam berapa? Insya Allah. Nanti jam 2 udah di sini saya. Kita tunggu di masjid. Balik nggak? Balik lah. Kan sohib ceritanya. Balik dia. Tapi balik bawa bantal, bawa selimut. Lah tadi katanya pulang tidur. Cinta sekali sama hartanya kan. Tapi ya baiklah. Udah mau ke masjid. Alhamdulillah. Dirahmatullah. Ini perlu kita waspadai bersama. Ya orang seneng lah. Nggak ada orang benci harta. Tapi jangan keterlaluan cintanya. Tamam? Jadi kenapa sih? Tapi Anda terus cari, Anda udah dapat, udah banyak, pengen banyak lagi. Karena saya pengen beramal lebih banyak. Masya Allah. Jawablah seperti itu. Tamam? Yang terakhir, paragraf terakhir. Apa yang membuat kita sadar? Membuat kita nggak lupa? Sering-seringlah ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Ziarah kubur teman, kan kita ada teman-teman dekat Pak. Sahabat dekat dulu sama kita. Mungkin usia lebih muda lagi, tapi udah meninggal duluan. Nah, datangi makamnya. Doakan. Kan sunnah kan? Mendoakan ahli kubur ke kuburan sunnah. Kan perintah Nabi. Coba Bapak buka Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu. Tentang sunnahnya ziarah kubur dan sunnahnya mendoakan ahli kubur di kuburannya. Nah kan ada doanya. Ya Allah, ampunilah untuk yang ada di kuburan ini. Ampunilah dosanya, kesalahannya. Itu kan doa itu. Rahimakumullah. Jadi jangan dikira, ya tapi kan kita doain bisa, iya tapi kan kita nggak dapat manfaat kesadaran yang tadi diharapkan dari surah Al-Adiyat ini. Nah, sesekali nanti Bapak Ibu bikin lari lah, nanya sama ketua DKM sewa bis, mau kemana kita? Mau ke kuburan. Masya Allah. Ya, pulang-pulang tambah gampang nangis, tambah bagus ibadahnya insya Allah.
Cukup ya, Bapak. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik.